Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini masih ngebahas tentang NWS yang udah tidak bisa diakses alias kabur, yang sebutannya para pemain Ponzi itu bilangnya scam ya guys. Nah mungkin di video ini lebih kayak kita fokus gitu ya sama video-video yang muncul. Terutama ini seperti kalian lihat di sini ya, ini ada mungkin dari tim yang sangat gencar lah ya, mungkin sangat masif pada saat NWS ini masih jaya-jayanya, masih sangat amat menggiurkan gitu ya, dari tim Kelly Garcia ini ya. Dan kalau kita lihat ini tuh tulisannya di sini Kebumen ya guys. Nah ini sama nih, sama komentar, sebentar kita lihat ya, ini dari komentar ini Kebumen trending topic ya, Kebumen trending topic. Jadi kalau gue lihat ya guys, kayaknya memang NWS ini ya, atau apa ya, setelah gue lihat-lihat gitu, berdasarkan pemikiran gue aja sih, aplikasi-aplikasi Ponzi itu biasanya akan menyasar beberapa daerah yang notabene mereka ini si mafia ini kayak udah paham gitu ya karakteristik dari warga di sana gimana, penduduk di sana gimana. Jadi mereka ini si mafia ini melihat gitu guys, kayak memetakan, oh iya kayaknya kayak bisnis kayak gini nih cocok nih di daerah ini nih ya. Penipuan seperti ini kayaknya bakal masuk nih di daerah seperti ini ya. Bukan maksud merendahkan atau menjatuhkan sebuah wilayah, enggak ya guys. Tapi ini tergambar nyata lah ya. Mungkin kalau di kota-kota besar ya nggak menutup kemungkinan juga di kota-kota besar juga ada, tapi mungkin bakal lebih ada impact ataupun bisa ada efek dan profitnya lebih besar gitu. Mungkin mereka akan mengerucut kepada daerah-daerah tertentu, apalagi misalkan di daerah tertentu itu mereka bisa ada kayak penghubungnya, ada orang yang sebenarnya kayak ya dalam tanda kutip ya bisa disebut ya manajer, direktur, orang-orang yang bisa nge-backing si para mafia ini untuk menyebarluaskan informasi terkait bisnis tipu-tipunya di daerah tersebut gitu ya guys. Tapi disclaimer, bukan maksud menjatuhkan atau apa gitu ya, karena menurut gua pengalaman orang beda-beda, literasi orang juga beda-beda, dan dari kejadian ini lebih baik sih bisa bangkit dan lebih berhati-hati lagi ke depannya gitu ya guys. Oke, terus kalau gue lihat juga kemarin tuh ada yang komen kan kayak gimana ini minta tanggung jawab sama siapa. Nah seringkali gue bilang ya guys, kalau kalian main aplikasi kayak gini itu minta tanggung jawab sama siapa? Ya sebenarnya tanggung jawab itu berat ya, kalimat tanggung jawab itu berat banget ya. Maksudnya kalian jadi korban, kalian ini tentunya kalian harusnya minta tanggung jawab sama orang yang membuat kalian jadi korban. Iya kan? Iya kan? Yang paling terdekat adalah ya mentor-mentor ataupun orang-orang yang mengundang kalian ke dalam aplikasi itu. Even aja mereka bilang kalau mereka ini juga korban. Coba dicari tahu ya, beneran real korban atau besokannya ada aplikasi serupa dia pindah lagi gitu ya guys ya. Kan biasanya kayak gitu, ngaku korban tapi besokannya dia pindah lagi ke aplikasi berikutnya. Dan kalau gue lihat gitu ya guys, kalian tuh paling deket itu melaporkan sama orang-orang yang mengundang kalian ataupun mentor yang ada wujud fisiknya. Kalian ketemu atau di sosmed ataupun kalian menggunakan link referral mereka. Sebenarnya bisa juga kalian melaporkan ya, tapi kalau melaporkan itu bukan minta tanggung jawab sama aparat berwenang gitu ya. Enggak, mereka juga pasti akan mencoba menelusuri dan menindaklanjuti itu ya. Jatuhnya laporan kalian nanti akan ditindaklanjuti dan ujung-ujungnya juga pasti akan banyak hal-hal yang dipertanyakan, seperti aplikasi-aplikasi Ponzi sebelumnya ya guys. Dan beberapa ada aplikasi Ponzi yang bisa mengembalikan dana kalian walaupun tidak 100% gitu ya guys. Tapi itu juga prosesnya agak lama. Dan ada juga yang terbengkalai yang akhirnya
tidak ada tindak lanjutnya guys, ya udah kalian jadi korban ya sudah, uang hilang dan melayang, udah kayak gitu aja guys. Nah makanya gue juga tidak bisa berbicara banyak terkait hal ini karena memang bukan ranah gue. Gue sama kok warga sipil biasa kayak kalian. Makanya seringkali gue bilang hati-hati. Gue juga bukan seorang dokter yang bisa mengobati setelah kejadian. Tidak, gue hanya warga sipil yang bisa mencegah sebelum kejadian guys. Setelah kejadian gue tidak punya wewenang ataupun kuasa untuk bisa kalian gini nggak bisa guys kayak gitu ya guys. Dan gue juga bukan orang yang ahli hukum gitu. Dan paling benar tadi ya, kalau gue bisa saran, mentor terdekat kalian mintain tanggung jawab mereka atau melaporkan ke pihak berwenang untuk diusut ya guys. Dan juga perlu juga misalkan kalian saling berkumpul kepada para korban nih, entah kalian bikin grup WA, grup Facebook, ataupun juga grup Telegram yang isinya para korban. Nanti kalian, karena pelaporan itu juga butuh duit ya guys, kan gak gratis ya guys. Nah ini otomatis kan akan mengeluarkan uang lagi. Nah uang-uang inilah yang harusnya ya bisa dikumpulkan secara bersama lah, sukarela sesama korban. Kalau memang kalian ingin melaporkan ya, biaya administrasinya kan juga pasti ada yang ditimbulkan ya guys gitu. Jadi menurut gua memang tidak sesimpel itu untuk kalian bisa kembali lagi uangnya. Tapi kalau kalian mau berusaha, coba dilakukan aja guys, karena yang biasa melaporkan itu hanyalah korban gitu ya. Kalaupun gua melaporkan, gua bukan korban gitu guys ya. Oke. Nah ini balik lagi ke ini ya guys. Jadi kita nih ya, yang jadi korban semoga lebih dikasih sabar dan yang lebih besar lagi. Kejadian ini bisa buat pelajaran kita semua. Jangan tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang besar, apalagi tanpa mengeluarkan keringat. Nah ini kita lihat ya videonya ya guys. Oke. Kurang lebih ini ada audionya, cuman udah digantiin sama lagu guys ya. Ini kemungkinan manajernya nih, Bu Kelly-nya nih kemungkinan ini ya. Coba kita cari video lainnya, coba nih. Kamu memukul ini. Ah iya, tak gawane polsek, kamu kena, kamu pemukulan. Oh, kamu pemukulan. Nah kita lihat coba komentarnya ya guys. Oke. Cuma ini gue mau ngeliat komentarnya nggak muncul sama sekali guys. Oke. Ini juga kantor NWS Divisi Kebumen digeruduk scam. Ini juga. Oke. Nah ini kurang lebih tadi videonya ini ya. Juga ya, ini kurang lebih mungkin ada yang dipanggil ya guys. Oke, kalian bisa bantu komentar nih ya, karena komentarnya tidak muncul. Oke, kita lihat ya komentarnya ya guys. Kita kecilin dulu. Bumen NWS diajaki scam. Oke. Kurang lebih tadi ini video yang tadi guys. Ya. Dan ini ada beberapa foto ya. Ini manajer Kelly-nya. Ini juga. Gue yakin banget sih semua orang pasti emosi akan hal ini guys. Cuman memang
Yap. Guys, kalian udah dengar belum? Kantor NW Sport di Kebumen siang tadi digeruduk warga. Katanya perusahaan ini terbukti scam alias penipuan berkedok investasi olahraga. Awalnya banyak yang tergiur, dijanjiin cuan besar, cuma modal kecil. Ujung-ujungnya uang nggak bisa dicairin. Padahal tampilannya keren banget. Ngaku bisnis kebugaran internasional, tapi ternyata mirip skema Ponzi. Jadi buat kalian jangan gampang percaya deh sama investasi yang dijanjiin untung cepet ya. Apalagi dengan modal kecil bisa dapat cuan gede. Karena bisa jadi bukan cuan, tapi malah ambiar. Benar. Ini pengelolanya kan jenengan. Ya, berarti kan ini Korban. kuasanya jenengan kan. Jelas. Intinya yang pihak yang berkepentingan silakan nanti ke Polres atau barangkali perwakilan dari nasabah sama mbaknya datang ke Polres, ini diamankan di besok. Iya betul dan Pak. Gitu. Jadi Tidak ada barang saya yang nggak keluar. mau buat ribut-ribut kayak gini, tahu nggak Gitu ya. Pak? Jenengan kira-kira perwakilan jenengan siapa saja yang memang dirugikan kan itu Iya, gitu kan. betul. Nah, silakan ayo datang ke Polres sama mbaknya. Kira-kira berapa orang? Ya kira-kira berapa yang mau perwakilan, cukup perwakilan atau Emang saya semuanya yang kenal? Ini ya kira-kira bisa untuk mewakili seluruh nasabah. Ya koordinasikan terus bisa datang ke Polres. Oke. Ya maksudnya kita kan di sini di tempat kan dikhawatirkan karena ini kan ada yang emosi atau Tadi saya tidak apa namanya nggak apa ya nggak terima kalau kartu saya diambil. sekarang barangnya di mana? Ada dibawa, Dan. CCTV kan CCTV-nya Udah dibawa, Dan. ada CCTV kan nanti ada CCTV-nya di Ya, proses saja ini apa? Iya sudah Ini ya. ada klarifikasi melindungi itu semua juga dari NWS semua kan. Ya intinya ini ada permasalahan antara nasabah dengan BNN. Silakan selesaikan secara hukum saja. Intinya kan gitu. Oke guys, kurang lebih videonya tadi ya. Ini pasti gue yakin tidak akan mengenakan untuk semuanya. Ini juga ada cuman videonya tidak ada suaranya guys, kurang lebih kayak gini. Dan gue cukup salut sama pihak kepolisian yang sudah langsung ini ya gercep ke lokasi, karena kalau nggak kayak gini nih pasti rusuh nih. Gue yakin semua orang pasti emosi, pengen duitnya kembali, pengen segala macem nih ya. Nanti kalau misalkan ada update-update atau segala macam, misalkan juga ada postingan-postingan yang muncul juga, mungkin perlu gue bahas lagi. Gue bakal coba bikin videonya lagi guys. Tapi memang ya tadi gue bilang ya, ini bakal susah juga. Kalaupun misalkan mau nuntut sama manajernya juga pasti dia kayak cuma apa ya, kambing hitam yang muncul di permukaan yang ya itulah ya, orang yang disuruh. Walaupun gue percaya manajer ini ataupun juga tim ataupun direktur ataupun apapun sebutannya yang muncul di permukaan ini itu dibayar juga guys, gue yakin. Tapi mungkin bayaran yang mereka dapat itu tidak sepadan dengan total kerugian yang kalian dapetin gitu ya guys. Jadi makanya itulah ya efeknya nanti ya, orang-orang yang manajer-manajeran ini muncul ini ya udah nggak dapat kepercayaan lagi dari publik sih. Oke guys, so mungkin itu aja untuk video kali ini. Tetap hati-hati dalam berinvestasi, jangan kemakan iming-iming besar ya guys ya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.